Bang Margarito, ini Ya. akan menjadi pertarungan yang sengit tidak sih? Pengacaranya begitu banyak dari 01 dan juga 03. Melawan satu kubu di sini 02, apalagi di kubu sana ada Pak Mahfud. Sudah tahu celahnya di mana? Oh tapi kan akhirnya kan Anda bicara tentang bukti. Oke. Bukti itu pun yang dapat memberi keyakinan kepada hakim bahwa yang dibuktikan itu punya signifikan, punya hubungan kausal dengan perolehan suara. Anda boleh taruh banyak bukti, tapi kalau bukti itu dinilai tidak memiliki hubungan kausal dengan perolehan suara, Anda turun dan orang Pak Prabowo dan Pak Gibran naik suaranya, tidak berpengaruh apapun juga. Jadi bukan soal kuantitas lawyer, sama sekali tidak. Ini soal kualitas bukti dan argumentasi. Tidak kurang dan tidak lebih. Dan ya, dengan segala hormat kita sama Profesor Mahfud, sekarang dia tidak dalam. Cara pandang hakim juga berbeda. Dan rules yang dipakai oleh Pak Mahfud dengan rules yang dipakai oleh hakim-hakim yang sekarang ini berbeda. Tadi Pak Habib sudah beda, sudah bisa bilang. Lagi pula yang Pak Mahfud bolak-balik putus-putus dulu yang sekarang dipakai sebagai referensi oleh teman-teman ini, itu pilkada. Dua hal yang berbeda. Iya. Yang menurut konstitusi di undang-undang sekarang pilkada itu tidak dikualifikasi sebagai pemilu. Karena itu tadi Nabi bilang tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan analogi. Yang jelas undang-undangnya lain. Beda Oke, gitu. oke. Nah, bayangkan Anda masuk kalau di pilkada gitu ya, untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi itu selisih suara harus berapa? Di pilpres kan sama sekali tidak gitu. Kalau pakai preferensinya undang-undang pilkada, ini orang tidak bisa masuk loh. Oke. Iya, Mas Ari boleh. Jaraknya, gapnya besar sekali kan Oke, presentasinya. Mas Ari boleh ditanggapi karena jarak gap antara 02 dan 03 ini pakai- begitu jelas meskipun ada Pak Mahfud MD di 03, kita tahu juga Hakim MK punya perspektif yang bisa jadi sangat berbeda dengan Pak Mahfud secara logika hukum melihat permasalahan sengketa Pilpres ini, Mas Ari. Iya, saya kok berpikirnya justru Hakim MK punya yang tadi sempat disebutkan bahwa Hakim MK punya kewenangan untuk menemukan hukum gitu loh, ya sehingga dia bisa menilai pelanggaran-pelanggaran ini justru lebih menjadi alasan untuk mendiskualifikasi gitu, karena memang sedari awal alasan pengajuan kita bukan masalah kuantitas ya, tetapi lebih pada kualitas penyelenggaraan itu sendiri gitu. Ada pelanggaran-pelanggaran, contohnya saja misalnya salah satu bukti yang bisa saya sampaikan di sini terkait berita acara penerimaan calon. Itu saja sudah keliru ya. Di situ tertulis tanggal 27 Oktober semua. Padahal kejadian itu berbeda-beda, bukan tanggal 27. Itu saja sudah salah gitu ya. Ada hal-hal lain juga yang akan kami buka, kami ungkap di situ gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana Hakim MK ini menggunakan penafsiran mereka sendiri, penemuan hukum yang mereka lakukan untuk menilai ini gitu. Karena kita bicara di Mahkamah Konstitusi ini, dan saya tahu Mahkamah Konstitusi melakukan banyak landmark decision ya terkait beberapa hal. Dan ini lebih pada penilaian atau penafsiran hukum progresif gitu loh. Tidak secara legalistik yang seperti disampaikan para pengamat tadi bahwa ini tidak bisa gitu. Kita serahkan saja kepada Hakim Konstitusi bagaimana endingnya. Kita tahu juga misalnya contoh di Kabupaten Saburai Jua gitu ya. KPU menilai tidak ada pelanggaran gitu. Nah, ternyata kan pada akhirnya itu terjadi, ditemukan oleh MK dan kemudian didiskualifikasi dan dilakukan pemilihan suara ulang. Nah ini yang akan kita lihat. Apakah hakim menggunakan hukum progresif itu di dalam menentukan atau memutus sebuah perkara, atau hanya terjebak pada mahkamah kalkulator gitu loh, hitung-hitungan yang ini tentu jauh dari rasa keadilan gitu. Mas Habib, jadi ini dibayangkan yang terjadi di Saburai Jua. Saya sudah tahu. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi menjadikan undang-undang pemilu sebagai pedoman untuk memeriksa PHPU, nggak bisa Mahkamah Konstitusi disebut Mahkamah Kalkulator. Kenapa? Karena kalau kita berbicara soal sengketa perolehan suara, itu juga bicara hal-hal kualitatif. Misalnya, ya kan ya, adanya TPS-TPS ya, yang ketika
terjadi rekapitulasi penghitungan terjadi perbedaan. Itu juga kualitatif juga maupun kuantitatif. Jadi jangan menjudgment bahwa Mahkamah Konstitusi cuma menghitung, enggak juga. Apa penyebabnya? Misalnya perolehan suaranya dicatat berbeda dari yang seharusnya itu. Yang kedua, kalau kita bicara soal rechtspinding, soal penemuan hukum, ya bahasa Belanda itu tadi, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika terjadi kekosongan hukum. Sekarang apakah terjadi kekosongan hukum? Justru undang-undang pemilu itu sangat sempurna menurut saya. Ada semua. Kita mau kemana juga ada, ke Bawaslu ada, ke DKPP ada semua. Tinggal ditempuh saja. Tetapi ada waktunya, ada tenggat waktunya. Nah kalau misalnya memang benar-benar ada bukti dan merasa itu sebuah persoalan, seharusnya sudah didaftarkan pada saat itu. Gitu. Mas Nara, singkat saja, bagaimana? Ya. No problem ya. Ini kembali lagi seperti Pak Margarito, memang nanti ujung-ujungnya adalah soal bukti, dan yang kedua adalah keberanian hakim MK untuk mengetuk hati masing-masing untuk memutuskan ini dengan baik. Saya berharap hakim MK, saya sependek aja ya. Saat ini hakim MK saya harapkan untuk menjadi pahlawan yang semula MK itu tercoreng hitam oleh perbuatan Usman yang begitu jahatnya itu sehingga meloloskan Gibran. Maka saat ini saatnya Pak Haryono, Pak Ketua MK, untuk menebus dosa-dosa tanda petik ya yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu, sehingga masyarakat sekarang akan kembali menghormati MK, kembali memberi apresiasi kepada MK yang pada masa-masa lalu dunia menghormati MK. Tapi sekarang gara-gara Anwar Usman, MK menjadi jatuh, namanya jelek, kemudian marwahnya hilang. Itulah saatnya momen yang terbaik bagi MK, seperti yang diharapkan Pak Anies tadi waktu pidato di awal di MK, bahwa ini sedang di ujung di simpang jalan. Kalau MK mau Indonesia baik, ya ini harus diputuskan menggunakan hati nurani dan menggunakan akal sehat, bukan karena tekanan atau desakan dari pihak tertentu. Tapi MK harus sekali lagi kembalikan marwah MK dengan membuat putusan yang baik, yang adil, dan masyarakat berharap MK menjadi mahkamah keadilan, bukan lagi menjadi mahkamah kekeluargaan. Kira-kira seperti itu. Singkat saja Bang Margarito, menjadi serba salah tidak sih untuk MK kalau nggak diterima gugatannya, marwahnya tidak ada, tidak adil, begitu kan? Bagaimana? Bagaimana? Itu ya. Bagaimana Bang Margarito? MK kalau tidak memenuhi keinginan mereka dibilang mahkamah kekeluargaan. Nah, baik. Bang Margarito. Tidak sama sekali. Kenapa? Sama sekali apa? Karena Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim sana mesti based on fact, based on law. Masa bodoh dengan penilaian orang di luar itu. Yang pokok sekali lagi Mahkamah Konstitusi based on fact, proof dan evidence yang ada di dalam, yang ditaruh di meja persidangan, dan argumentasi yang reasonable, itu saja yang perlu dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Berpegang saja pada itu, tidak di luar itu, apapun itu. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana tidak jalannya. Tidak usah khawatir dengan legitimasi ini dan itu. Kalau itu klaim-klaim biasa itu. Kita tidak usah perpanjang, tapi yang begitu-begitu sudah pernah ada sih. Betul. Tidak usah dipikirin. Kita tunggu sajalah bagaimana jalannya sidang besok, juga siang hingga sore, bahkan bisa jadi malam hari. Nanti akan parade saksi-saksi membahas mengenai sidang sengketa Pilpres. Besok bahkan TV One nanti akan memberikan breaking news untuk Anda pemirsa. Intinya kita saksikan saja ini bagaimana akan bergulir. Terima kasih Mas Ari, Mas Nara, Mas Habib, dan juga Bang Margarito kami. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.